A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Insyaallah dia tidak akan mempan. Apalagi dibacakan di ginian kita. Baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru. Assalamualaikum sahabat YouTube. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan tanda lonceng. Semoga berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami berada di Desa Mantang di Gubuk Rangdu guna untuk membersihkan salah satu rumah pasien, di mana di rumah pasien ini sering terjadi gangguan-gangguan mistis, sehingga beberapa ruangan-ruangan ini kosong, terbengkalai, karena apabila ditempati selalu diganggu terus, selalu diganggu. Lebih-lebih istrinya ini yang sangat diganggu, sehingga sering sakit dadanya, kemudian sakit kepalanya, kemudian sering ketakutan. Dia itu selalu takut di hatinya, padahal tidak ada yang ditakutkan. Kemudian dia mempunyai kios. Kok setiap orang yang belanja itu dia marahi. Dia marah melihat orang yang membeli. Ini kan ada suatu keanehan. Nah, ini ada rumah yang pertama, kemudian ada juga rumah di bawah. Ini sudah dibangun juga, tetapi begitu, seperti itu. Jadi dia tidak berani untuk menempatinya karena selalu diganggu oleh makhluk-makhluk ini. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berusaha untuk menetralisir daripada rumah ini supaya keluarga rumah ini bisa nyaman untuk menempati rumahnya sebagaimana biasa. Oke, sekarang kita akan melihat kamar-kamar yang kosong di atas, kemudian nanti kita akan ke bawah. Nah, kemudian ini ruangan yang pertama. Indah bisa ditempati, masih bagus, masih bersih, tapi karena selalu diganggu maka dibuat sebagai gudang begitu saja. Di sini sering terjadi gangguan. Setiap dia di sini selalu akan merasa diganggu, ya. Merasa diganggu sehingga kenyamanan itu tidak bisa ditempati. Nah, kemudian ini juga untuk ruang yang kedua. Nah, ini sehingga rusak, ya, tidak berani ditempati, sehingga rumah ini rusak karena memang aura-auranya di sini itu semakin kuat dibandingkan dengan ruangan-ruangan yang tadi. Ternyata di sini itu auranya sangat kuat sekali. Nah, kemudian nanti insya Allah kita akan ke bawah di rumahnya, di ruangan yang di bawah ada beberapa tempat juga yang lebih kuat auranya daripada ini.
karena biasanya para jin itu masuk melalui sudut-sudut rumah, maka ini kita akan pasang jebakan-jebakan sehingga kalau dia masuk melalui sudut dia akan terbakar dan terjadi ledakan. Akan bertabrakan antara energi positif dan negatif. Maka dia akan tercabut dari tubuh kita. Gitu. Nah, ini lamun ara damai tak le awak deke di dadan deke le apa pokok mun terasa sakit le anggota awak teh ya umpamana le ibuna le sakit dadangku ni umpamana ngono tempelang umanda terus baca Fatihah itu kali tanpa 3 kali tanpa nafas. Setelah itu tarik bismillah Allahu Akbar. Insyaallah nanti dia akan hilang. Insyaallah. Yakin, Harus yakin. Karena sebenarnya ruqyah ini kan intinya hati, keyakinan. Kekuatan hati sebenarnya. Walaupun kita sama-sama membaca ayat Quran, walaupun kita sama lain-lain dia. Kenapa? Karena hati ini yang dia. Kekuatan hati ini. Makanya orang kadang-kadang walaupun umpamanya dia dengar orang meruqyah tapi dia baca karena tidak bisa. Gitu. Ya, kenapa? Karena seperti tadi itu menyangkut masalah hati. Ya. Jadi ada kuncinya di hati kita. Coba kalau seperti tadi, kalau terjadi seperti itu harus kuatkan, harus konsen, kuat untuk niatkan untuk mencabutnya terus saja. Insyaallah dia akan. Ya, kan ginaan ini ada 3 macam. Ada namanya sihir, ada namanya ainul jin, ada namanya masul jin, sentuhan jin. Nah ini ketemu ini mara bahasan te masul jin, disentuh oleh jin. Ya, disentuh oleh jin itu namanya masul jin. Ainul jin, kalau ainul jin itu terkena mata jahat orang. Ada orang yang mempunyai keilmuan, mempunyai sihir gitu, keilmuan sihir, tapi dia memandang saja kita bisa terkena gitu dengan pandangan pandangan matanya itu saja sihir itu sudah jalan, jinnya itu sudah jalan kepada kita. Itu ainul jin. Maka banyak yang orang yang mempunyai ainul jin ini. Jadi ndak perlu dia kadang-kadang meritual dan sebagainya, cukup di hatinya saya sambil memandang, maka sihirnya akan bereaksi, jinnya akan bereaksi. Itu ainul jin. Kalau sihir ini kan sudah jelas, mesti ada buhulnya, mesti ada ritualnya dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya. Nah, jadi kalau orang Sasak kan mengatakan ini ketemu katanya kan. Tapi bahasa Arab itu masul jin. Jadi dibagi 3. Jadi disentuhan jin. Nah, apabila kalau jin itu menyentuh kita, kebetulan masuk di dalam tubuh kita, atau sebentar ataupun lama tetap kita akan mengalami sakit. Bagaimana Pak Ustadz yang orang kan misal kita ketemu itu kan apa reaksinya ke? Iya. Berhenti kan? Iya, mungkin itu salah satu keyakinan. Nah, itu Iya. Itu mungkin ya. Itu salah satu keyakinan dari leluhur-leluhur kita. Ya. Memang itu suatu keyakinan. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk mencabut.
Makanya dicari di semangat kita gitu. Dia mencabut, sebenarnya niat menganu rambut itu sebenarnya itu niatnya untuk mencabut jin atau yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Itu memang tujuannya. Tapi karena kita kan merasa tidak terasa seperti itu, karena apa? Memang kita melihat dari leluhur-leluhur kita itu seperti itu, makanya kita ikut-ikutan. Sebenarnya tujuannya itu adalah menarik gitu, menarik jin yang ada atau bangsa arwah yang ada dalam tubuh kita. Makanya orang kan sering mengatakan, oh dia ketemu si amak sekene, kan? Nah, jadi itu kan biasa dari korin-korin, jin korin orang itu. Jin korinnya, jadi jin korin orang itu dia akan berkeliaran. Jin korin orang itu akan berkeliaran karena masing-masing kita mempunyai jin. Ya, kita masing-masing mempunyai jin. Jin yang bagus atau yang rata-rata jin kita itu adalah tidak bagus. oh Ya. misalnya Jadi kita bagus. ya walaupun kita bagus, jin kita itu lebih banyak tidak bagus. Cuma Rasulullah SAW saja yang muslim jin korinnya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa semua manusia itu mempunyai jin, dan semua jinnya itu adalah kafir, kecuali jinku, katanya. Kecuali jin korinku, sabda Rasulullah, dia itu selalu mengajakku kepada kebaikan. Jadi Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu ada fujur, ada yang tidak baik, dan wa taqwaha, dan ada yang baik. Nah, jadi yang tidak baik ini dimotori oleh jin. Jin yang tidak bagus. Taqwa ini adalah dimotori oleh para malaikat dari bangsa malaikat. Nah, jadi kalau orang itu lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia akan, jin korinnya yang tidak baik ini akan semakin kuat gitu. Maka kalau orang itu banyak melakukan ketakwaan, maka malaikat penjaga ketakwaannya itu dia akan semakin kuat gitu. Tergantung. Nah, jadi salah satu cara mengatasinya itu, walaupun kita tidak diberdu itu, sebenarnya dibaca Al-Fatihah, tempelkan di kepala atau di mana terasa sakit, kemudian baca Fatihah 3 kali tanpa napas, kemudian setelah itu baca Bismillah, ya Allahu Akbar, tarik. Insya Allah dia akan keluar. Kan ada katanya misal orang misal dia cari jin katanya, terus coba gangguin saya yang ini, apakah betul? Nah, itu namanya sihir. Oh, sihir? Ya, itu namanya sihir. Para penyihir itu kan kalau dia mencari jin, jadi ada beberapa cara para penyihir mencari jin, seperti menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan. Nah, nanti dia membuat ruangan khusus. Para dukun ini membuat ruangan khusus. Kemudian dia menyembelih binatang-binatang yang khusus, rupanya binatang-binatang yang berwarna hitam. Kemudian ditaruh di tempat yang ada jinnya. Nah, nanti itu tandanya bahwa jin yang di sana itu diundang. Nah, nanti kita akan membuat ruangan khusus, tidak ada yang boleh masuk. Setelah itu nanti dia akan datang jin-jin yang di sana itu. Sebenarnya ada apa maksudnya memanggilnya gitu. Nah, nanti di sana dia akan ngomong. Dan ada MOU di sana. Kami bisa diperintah, kami bisa disuruh, tetapi dengan syarat kasih kami upah. Nah, sesajen atau tumbal. Nah, itu. Jadi harus dikasih. Nanti kalau tidak dikasih sesajen atau tumbal, maka orang yang mengundang inilah yang menjadi tumbalnya. Nah, seperti itu. Kalau ini Pak Ustadz, misal kita di rumah kayak saya dulu kan, yang di sana itu orang itu masuk, dia kan tukangnya sedang kan, nah sering dia masuk terus selalu diizinkan ya. Saya sudah tahu Pak Ustadz, terus lama-lama orang yang tukang ini nggak mau kerja. Apakah itu jenis? Itu termasuk sihir. Dia pakai makhluk halus itu? Ya, pokoknya biasa sihir-sihir ini selalu dimotori oleh jin. Semuanya apapun bentuk sihir ini harus dia kerjasama dengan jin. Kalau tidak kerjasama dengan jin, tidak bisa dia. Tidak bisa. Jadi semua
jin itu, semua sihir itu harus ada jinnya, harus pakai jin. Nah, kadang-kadang jin itu dia masuk melalui ritual atau dia itu melalui mantra-mantra. Dia baca mantranya maka bereaksi jinnya. Ya, dia menggunakan mantra-mantra itu termasuk. Itu sudah, jadi tidak perlu dia ritual-ritual gitu. Setelah dibaca mantranya kemudian diniatkan maka akan terjadi bereaksi gitu. Atau ada juga perjanjiannya apa dengan jin itu. Maka kalau orang yang sudah jadi itu tinggal membaca mantranya saja. Nah, terus ya, jadi mengingat atau dia sedang ingat saja langsung. Makanya banyak ada yang kita temukan juga pasien-pasien. Kalau dia ketemu dengan orang itu kok dia merasa sakit. Nah, itu yang termasuk dengan ainul jin. Kenapa kok tadi saya ketemu dengan itu kok sakit? Ya ada jin. Jadi setelah niatnya tidak bagus, semua orang itu langsung udah bereaksi jin yang di tubuhnya itu, khadam-khadam itu yang tidak bagus itu. Jadi itulah model-model ini sihir. Di rumah ini Pak Ustaz, sampai 5-6 bulan tidak jadi-jadi. Orangnya sering sini pura-pura dia ini terus orangnya jalan. Ya. Memang kadang-kadang seperti itu. Orang kadang-kadang tidak ada tidak ada gairahnya mengerjakannya, atau kadang-kadang dia ngantuk terus. Iya tuh guys. Dia ngantuk. Iya. Dia ngantuk. Nah, ini biasanya seperti itu kalau model-model seperti ini. Kalau ndak lesu, lemah, dia ngantuk sudah. Ya, dia ngantuk. Katanya ke mana tukangnya tidur kan. Ya. Nah, ini seperti itu termasuk sihir. Akhirnya saya pecat ini Pak Ustaz. Tukangnya kan sudah berapa tanggal. Saya pecat orangnya dan salin tukang itu lah. Memang seperti itu lah. Ya, namanya sihir bermacam-macam, karena sihir ini kan sebenarnya rajanya sihir ini ada 114. Ada 114. 114 ini 14 yang paling tinggi ya, termasuk yang tinggi itu yang 14, yang selain itu anak buahnya lah gitu, tapi termasuk dari kelas tinggi. Kemudian yang 100 ini lagi dipecah bahkan bisa mencapai 1000. Nah, gitulah di dalam ilmu sihir ini. Tapi kata Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis samaa'i was-sami'il 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis samaa'i was-sami'il 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis samaa'i was-sami'il 'alim. Itulah yang bisa mengalahkannya, kata beliau. Jadi kalau kita rutin pakai air atau apa kita cuma baca aja. Dia baca, tetap diamalkan. Jadi setiap selesai sholat itu tetap diamalkan untuk memasukkannya ke dalam tubuh kita. Insya Allah dia tidak akan mempan. Apalagi dibacakan di ginian kita. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis samaa'i was-sami'il 'alim 7 kali. Kemudian ditiup, pegang itu makanan atau minuman. Nanti insya Allah kalau dia tidak tumpah maka dia akan pecah. Itu. Maka dia akan pecah, baik itu gelasnya kayak atau apa. Dan ciri-cirinya kalau memang ada sihir di makanan atau minuman itu maka akan ada reaksi. Kalau memang panas itu minuman maka di bawahnya dingin. Kalau itu dingin makanan maka nanti di bawahnya itu akan panas. Dia akan seperti itu. Berarti di sana itu ada sihir di dalamnya. Nah, itu kebiasaan. Tapi banyak sih dari kalau penyihir kelas tinggi itu, kalau penyihir kelas tinggi itu memang ambul niatnya saja, melihatnya saja begitu. Tapi kalau kita ingat itu maka dia akan batal semua. Sebenarnya tidak ada kuat sihir itu, bagaimanapun sihir itu tidak ada kuat. Sebagaimana firman Allah, innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahir aswata. Jadi tidak ada yang mempan sihir itu dari mana saja dia datang, tidak ada. Jadi sihir itu sebenarnya tidak mempan. Tapi kenapa dia bisa mempan?
Karena kita ini kan lemah, lupa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau sudah dikecam oleh Allah bahwa innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir iswata. Tidak wala yuflih, maka tidak beruntung ya sihir itu. Batal sihir itu dari mana saja dia datang. Nah, jadi itulah Itu sebabnya dia masuk dengan karena kita lemah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terlalu jarang minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita harus disuruh banyak-banyak untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.